Oke, Sobat Bola.com, kali ini wawancara eksklusif kami kedatangan sosok spesial. Eh, Beliau pernah bermain cukup lama di Liga Indonesia, pernah memperkuat Sriwijaya FC, Arema FC, dan Barito Putra. Ini dia, Coach Kit Kayamba Gams. Oke, Ayo. ini sudah lama Coach tinggal di Australia, Coach. Ya, sudah let's see, 11 selama 11 tahun saya Wow, tinggal di sini. Ya, berarti setelah dari Barito itu langsung ke Australia. setelah pension. Ya, Hmm, oke. Terus sekarang kesibukannya apa, Coach, di Sydney? saya juga di sini selain pelatihan pribadi dengan pemain sepak bola Hmm. uh, dari segala usia. Saya uh, bekerja di sini dengan anak-anak yang keluar dari rumah Hmm. dan memiliki masalah dengan pelecehan domestik. Oh. Dan trauma. Hmm. Mereka punya banyak trauma dari rumah sendiri. Anak uh, orang tuanya punya masalah Hmm. uh, terlalu banyak minum keras dan domestic Oh. violence itu. Saya mendukung anak-anak ini dengan menjadi mentor dan Oh. mengajar mereka keterampilan kehidupannya. Hmm. Itu pekerjaan sudah lama, Itu Coach, dijalani, Coach. sudah lama. Hmm. Waktu COVID itu saya Hmm. pindah Korea. Karir Oh. saya berubah karena karena Hmm. saya jadi pesepak bola dan pelatih, dan waktu COVID itu susah untuk kita berjalan olahraga. Hmm. Jadi saya berubah karya saya dan belajar uh, Hmm. seperti mentor, seperti psikologi, seperti itu. Hmm. Counselor. Jadi banyak ya, Coach, anak-anak yang menjadi korban domestik di sana ya? Banyak di Hmm. sini, banyak di dunia. Tapi Oke. kalau saya datang di sini, saya lihat itu banyak di sini. Hmm. Itu kan hal Itu baru ya, aja. Coach. Ini nggak, Coach? Gimana awal mulanya tertarik untuk ke situ, Coach? Tapi saya suka. Saya orangnya uh, sangat ramah, dan Hmm. saya itu bikin saya sedih untuk lihat anak-anak seperti itu. Hmm. Eh, Kalau waktu saya kecil juga, saya uh, ada pengalaman di situ saja seperti itu. Hmm. Di rumah saya sendiri. Jadi saya mau bantu mereka. Jadi coach nggak mau ya ngelihat hal yang dialami Saya coach tidak mau lihat dia orang-orang dialami lagi ya. dialami Hmm. seperti itu. Hmm. Oke. Coach, kemarin kan saya sebenarnya sudah lama tuh mencari-cari apa sih media sosialnya coach kayak Mbak Gams nih gitu. Ternyata kemarin ketemu ketika di mention sama Budi Sudarsono kan. Kemarin ada reuni Sriwijaya FC. Yep. Itu bisa diceritain coach, itu reuninya itu dalam rangka apa, terus gimana tuh bisa berkumpul semua pemain tuh coach? Saya tahu itu susah untuk kumpul kita semuanya. Hmm. Tapi itu bukan rencana, itu politik, bukan politik itu. Itu mereka bikin itu untuk kita kembali lagi untuk Hmm. merayakan hal yang kita meraih bersama-sama Hmm. dari 2007 sampai 2012 itu. Ya. Uh, karena kita tetap kontak, semua pemain itu dan pelatih kita tetap Hmm. kontak Hmm. sebagai sudah jadi seperti keluarga besar itu. Hmm. Dan itu kesempatan uh, kita uh, apa lucky, how you say lucky, Beruntung. beruntung, Ya. beruntung ada orang yang mau
bikin acara seperti itu. Ya, saya pikir acara-acara ini harus dibuat bukan hanya untuk Sriwijaya FC, mungkin tim-tim lain bisa buat ini. Itu bagus untuk kesehatan dan mental kita semua. Terus Yeah. bagaimana rasanya coach ketemu teman-teman lama terus kembali ke stadion lagi dengan fans yang penuh? Ya, saya sangat senang bisa jadi sebagian pemain itu kemarin. Karena kalau saya bicara lagi, ya kita tetap kontak, tapi bisa ketemu langsung itu halnya kita harus saya senang sekali bisa ketemu mereka langsung di lapangan maupun di hotel. Itu seperti kita sama seperti kita main di liga lagi, itu rasanya sama seperti dulu di ISL ya coach ya. Saya pikir itu waktunya tidak cukup itu untuk itu kurang lama coach ya di sana ya waktunya ya. Kurang waktunya kurang itu Terus sambutan fans di sana gimana coach Sriwijaya? Itu luar biasa itu kelihatan supporter dan fans pendukung Sriwijaya mereka sangat rindu sama kita semua. Dan saya menghargai dan jadi again kagum dan beruntung bisa bikin mereka seperti itu. Oke. Coach Gams, kita nostalgia sedikit dengan karir Coach Gam di Indonesia dulu. Coach Gam dulu kan datang 2007 ya ke Sriwijaya 2007 kayaknya. setengah musim. Ya, setengah musim. Yang bawa kan dulu Coach Rahmat ya. Coach Rahmat Darmawan ya. Dulu bisa diceritain Coach kenapa bisa tiba-tiba kan awalnya di Hong Kong, sempat di England juga di Netherlands. Kenapa memilih Indonesia kemudian? Bukan saya pilih Indonesia, itu sepak bola itu universal, you know. Dan pintu saya selalu dibuka, main di mana-mana. Karena itu sepak bola, ya. Dan saya di Hong Kong ketemu dengan Francis Yonga, dia sudah meninggal. Oh iya. May his soul rest in peace. Tapi dia ke Hong Kong untuk main di satu tim sama saya. Dia datang mau coba masukin tim, tapi dia tidak sukses waktu itu. Jadi dia bilang sama saya, kamu mau ke Indonesia untuk main di Arema? Saya bilang mungkin, karena tim saya di Hong Kong itu sukses juga, Kichi. Saya waktu itu Kapten Kichi dan kita juara beberapa kali di Community Shield. Dan dia bilang, oh kamu bisa ke Indonesia. Tapi saya nonton beberapa video dan pertandingan di Indonesia waktu itu, dan saya bilang saya bisa, tapi itu kelihatan tidak terlalu profesional itu. Jadi saya bilang oke, mungkin nanti habis kompetisi saya coba. Saya bicara sama dia lagi, dan saya kasih dia CD saya, video saya, highlight video. Dan CV saya dia bawa ke Indonesia, dan saya ada tawaran dari Arema mau saya ke sana, tapi Arema mau saya untuk 6 bulan atau setengah musim. Tapi dan saya datang untuk tes. Saya bilang, no, saya bukan pemain untuk tes itu. Bukan. Lihat CV saya, lihat CV saya, lihat video saya. Dan saya tanda tangan kontrak langsung. Saya bukan untuk tes, atau saya tinggal saya stay di Hong Kong aja.
Dia bilang oke. Dia bawa CD, kasih manajemen Arema lihat ya, kita setujui sepaket untuk itu. Dan dia kasih video itu untuk Pak Rahmat. Tapi Pak Rahmat waktu itu cari gelandang serang. Ya. Dan Pak Rahmat lihat video, Pak Rahmat bilang, tidak, saya mau itu. Pemain ini siapa? Ini. Saya mau ini. Bukan dia tidak cari gelandang lagi. Dia cari pemain ini, Kayamba. Dia mau ini. Kata agentnya, Francis Younger bilang, oh no, this guy wants you. Pak Rahmat mau kamu. Saya bilang oke. Yeah. Dan saya bicara sama mereka Sriwijaya mau saya kontrak 1,5 tahun. Langsung deal. Saya bilang oke, tidak apa. Langsung. Saya oke, tidak apa-apa. Saya ke Sriwijaya aja. Tapi waktu itu Sriwijaya mungkin di posisi atau 4 atau 5 di klasmen. Waktu itu saya datang. Dan itu semua history. Dan waktu saya datang, beberapa anggota dari manajemen Sriwijaya, mereka 50-50 lihat usia saya, bilang dia pemain sudah tua itu, tapi tidak tahu fisik saya, tidak tahu penampilan saya, tidak tahu apa-apa. Mereka bicara saja. Supporter juga. Tapi saya datang di Indonesia. Waktu itu saya harus datang, tanda tangan kontrak, dan keluar lagi untuk libur. Karena itu selesai kompetisi di Hong Kong, saya harus libur dulu. Habis itu balik ke Indonesia. Jadi saya datang, saya bilang, no, saya mau latihan. Bahwa fansnya lihat saya langsung. Saya tidak mau di sini, tanda tangan kontrak dan pulang lagi. Saya berani. Saya bilang sama mereka, saya akan latihan sama teman-teman. Jadi saya latihan berlangsung. Fansnya, wow. Mereka jadi kaget, tidak percaya. Orangnya 37 tahun bisa lari secepatnya, bisa jumping, bisa loncat, bisa shooting bola seperti itu. Mereka. Jadi saya habis latihan, pulang dari stadium, pulang libur, kembali ke Australia, ke Indonesia, mulai kompetisi. Habis kompetisi saya sudah cetak 17 gol 17 gol dalam 22 pertandingan. Mereka tidak percaya. Sampai sekarang tidak percaya. Saya tidak. Jadi saya tidak mau bicara. Tapi saya juga mau ucapkan terima kasih karena Pak Rahmat juga percaya sama saya. Dia percaya sama dia sendiri juga. Dia tahu pemain sepak bola bagaimana. Oke. Ya kan selama Coach Gams di Sriwijaya itu kan kalau aku nggak salah tuh ada 2 gelar liga, juara liga, and then 3 Copa ya, or Piala Indonesia. Berturut-turut tuh. Itu yang paling berkesan tuh ketika meraih yang mana, Coach Gams? Paling spesial. Saya pikir dua-dua sama karena itu 2007 itu kita meraih Liga dan Copa. Itu double ya. Double winner. Itu tim duluannya bisa meraih Liga dan Copa di season yang sama. Tidak ada tim bisa bikin itu sekarang. Itu history di salah satu sejarah di Indonesia, sepak bola Indonesia. Saya bangga untuk bisa jadi
sebagian dari tim itu. Dan bisa lagi Copa bisa meraih 3 kali berturut-turut. Siapa yang bisa sekarang? Belum ada. Saya pikir nobody. Itu spesial. Dua-duanya sama-sama. Dua-duanya sama spesial ya. Coach Gams, kan kita sekarang tahu ya mungkin Liga Indonesia ada perkembangan. We have far already even right now. Tapi bagaimana sih kondisi sepak bola Indonesia dulu ketika Coach Gams pertama kali datang tuh? Ataukah fasilitasnya, pemainnya gimana, secara fisik mereka gimana gitu, Coach? Tapi sekarang saya pikir fasilitasnya lebih bagus sekarang. Indonesia punya fasilitas bisa sama seperti di Eropa, tim-tim di Eropa. Itu rata-rata sama. Waktu saya bermain, beberapa stadium bisa, lebih bagus, tapi bukan semua. Tapi dan saya pikir juga sekarang kalau duitnya itu waktu saya main di sana itu duitnya susah sekali untuk diting. Sekarang pemain asing sekarang bisa negosiasi kontrak lebih besar, itu seperti saya dengar. Waktu kita main kualitasnya bagus sekali, tapi hanya beberapa pemain bisa dapat kontrak you know, tapi kualitas bagus. Tapi sekarang bisa dari mana-mana, bisa negosiasi kontrak besar untuk apa? Nanti pemain sekarang hanya stay di klub mungkin 5 bulan. Dan dia harus keluar lagi karena karena tidak sesuai dengan harapan manajemen atau fansnya. Itu. Apalagi sekarang fisik pemain juga tidak terjaga. Tidak ya? Tidak. Seperti saya lihat. Pemain selalu injured dan selalu cedera. Main beberapa kali, tidak main. Mungkin dulu juga ini kali Coach, makanan mereka juga tidak terjaga ya? Itu makanan tidak terjaga. Mereka di luar malam-malam minum keras apa aja. Banyak cewek di mana-mana. Coach tidak begitu kan ya? Hanya sedikit pemain bisa campur semua dan bisa tetap kondisi di atas rata-rata. Bukan semua pemain sama. Tapi Coach Gam memberikan contoh yang ini dulu ya, bahwa masih sudah tua gitu, sudah 37 tahun ke atas, tapi masih physically still going strong. Gitu. Saya bagus, saya tahu, saya I'm happy, saya senang karena bisa jadi contoh, jadi inspirasi untuk pemain lain dan siapa saja. Tapi itu badan saya harus take care, you know. Karena kalau saya tidak look after my body, treat my body well, how can I play for this long, you know? Saya tidak bisa bermain selama usia 41 tahun di liga profesional di mana-mana. Tidak bisa. Saya harus jaga makanan, jaga kondisi saya, istirahat lebih panjang dari orang lain, you know, kerja keras di lapangan, itu. Oke, Coach Gams. Coach Gams kan pernah memperkuat Sriwijaya, Arema, Barito. Ada pengalaman unik, Coach Gams? Mungkin dengan supporter atau dengan pemain lain gitu? Tapi dimanapun saya berada di Indonesia, itu saya sangat respect dan apresiasi fans dan semua supporternya. Tapi di Indonesia itu spesial karena
mereka suka pemain bola yang kerja keras dan yang jujur dan main dengan hati. Untuk klub yang dibela, itu saya suka dan saya tidak punya masalah sama sekali dengan supporter dimanapun di Indonesia. And walaupun supporter Sriwijaya atau supporter Arema atau supporter Persipura, supporter di mana-mana, mereka sangat ramah sama saya. Sangat respect. Itu. Coach Gams, dulu kan ini ya, selebrasinya ikonik tuh. Handstand, and then you like a lion gitu. Nah, Sekarang masih bisa handstand, Coach? Masih bisa, kuat ya? Masih bisa. Saya masih bisa salto. Saya masih bisa handstand. Masih bisa jalan tangan, masih bisa semua. Saya dulu yang ini, Coach. Akhirnya mungkin saya masih umur berapa ya ketika nonton Coach Gams tuh? 10, 11 mungkin. Kayaknya dulu nonton di TV dulu, di Antv dulu. Tapi saya sangat apresiasi dan mau bisa main sepak bola di Indonesia. Indonesia itu banyak pengalaman. Banyak kadang-kadang pahit, kadang-kadang yang itu tidak apa-apa. Tapi banyak pengalaman di sana, banyak memori di Indonesia. Coach Gams, kan Sriwijaya FC dulu dikenal dengan tim besar, banyak stars players gitu kan. Tapi sekarang mereka lagi di second division tuh. Coach Gams gimana ngelihat Sriwijaya sekarang? Itu saya sangat sedih kemarin. Bisa lihat Sriwijaya sekarang di divisi 2. Tidak bisa naik lagi ke Liga 1. Itu susah sekali untuk mereka. Karena saya sebagai salah satu pemain pernah main di sana. Harus sedih lihat itu karena Sriwijaya tim besar di Indonesia. Jadi bagaimana kita tanya semua, bagaimana Sriwijaya bisa seperti itu sekarang? Saya pikir itu banyak hal kita harus dipertimbangkan. Maupun duitnya, perusahaannya mau masuk, sponsor manajemen, pemain tidak bagus, mungkin pelatih, itu semua kita harus pertimbangkan. Kalau saya pikir itu semuanya harus itu tidak seperti kemarin. Walaupun saya bilang mungkin beberapa pemain sama kita kemarin waktu 2007 sampai 2012 pemain kita jadi sama seperti keluarga. Itu kita mau main sepak bola. Walaupun apa yang terjadi di luar lapangan kita sama-sama kita bicara, kita diskusi dan main saja. Tapi sekarang saya tidak tahu bagaimana. Perubahan manajemen juga ngaruh ya, Coach ya? Saya pikir harus berubah itu. Manajemen harus berubah, harus datangkan pemain yang mau kerja keras, yang mau serius, mau angkat Sriwijaya lagi ke kasta tertinggi. Bukan hanya bawa pemain karena pelatih atau manajer dekat sama agentnya. Itu bukan. Harus datang pemain kualitas yang mau kerja, walaupun di Liga 2. Itu aja. Oke, Coach. Ini mungkin saya mau nanya soal pertanyaan trivia. Coach. Coach Gams, ini coba sebutkan ada nggak 3 pemain belakang yang paling sulit dihadapi di Indonesia, Coach?
Sekarang Nggak yang zaman atau dulu ketika Coach zaman main. saya? Let's see. Mungkin Bill Pauline satu. Ya, karena dia selalu tarik saya. Saya tidak lari kemana-mana. Dia mungkin tarik jersey atau pengen pegang tangan saya. Dia selalu kontak. Bukan dia mau injure saya atau apa. Dia harus, dia dekat saya selalu. Jadi itu bagus sekali untuk pemain belakang. Harus jaga salah satu striker terbaik. Itu satu. Kedua, mungkin Hamka Ya. Hamka bisa Hamka dia juga nyenyes selalu tapi bagus. Tiga, sorry. Satu lagi. Susah. Susah. Yang apa ada Herman? No. Banda tidak. Banda hanya mulut saja. Bukan. Mudah dilewati mereka. Satu lagi. Saya coba pikir tim semua, back semua. Asing atau lokal? Asing dan lokal, tidak apa-apa. Saya coba pikir waktu itu tim defense, susah ya. Susah ya. Satu lagi. Susah. Ingat. Dua saja tidak apa-apa. Balik nanti. Galat. Susah. Susah. Saya ingat Bill Pauline karena selalu main sama Bill Pauline harus dia tarik, harus dia di depth, harus, tidak, mau kasih saya space. Berarti yang paling ini Bill Pauline sama Hamka ya? Hamka juga. Hamka saya main lawan Hamka lawan Persija. Dia selalu dekat. Satu lagi. Tidak ingat. Tidak ingat. It's okay, Coach. It's okay. Tidak apa-apa. Oke. Mungkin terima kasih banyak Coach Gams sudah menghadiri wawancara eksklusif bersama Nanti kita sambung lagi kapan-kapan ya, Coach ya. Oke. No worries. Thank you. I will send you the link. I will send you the link ketika videonya upload di YouTube kami ya. Oke. Terima kasih Coach Gams. Sama-sama. See you. Sehat-sehat selalu Coach.